Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufena Khariza dengan IMC 2401241058 dari kelompok 7. Dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kelompok saya dengan berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kerapu Macan Epinephelus fuscogutatus Peter Forstal 1775 yang ditangkap di Selat Makassar. Biologi perikanan adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang biologis dari perikanan yang mencakup pertumbuhan, reproduksi, makanan ikan, dan juga interaksinya terhadap lingkungannya. Selat Makassar adalah salah satu jalur utama laut Indonesia yang mempunyai arus yang kuat, kedalaman yang bervariasi, dan juga keberadaan terumbu karang di beberapa wilayah pesisirnya. Nah, salah satu spesies yang banyak ditemukan di Selat Makassar ini adalah ikan kerapu macan, karena ikan kerapu macan ini habitatnya memang berada di perairan yang dangkal dan banyak terumbu karangnya. Untuk metodenya berikut ada waktu dan tempat. Untuk waktu ada dari 30 Agustus 2025 hingga 15 November 2025 di Laboratorium Biologi Perikanan dan ruang kelas MSPI Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan di praktikum selama 30 Agustus hingga 15 November ini berada di slide. Berikut adalah prosedur kerjanya. Yang pertama ada pertumbuhan di mana kita melakukan pengukuran hingga pemudahan ikan. Lalu ada reproduksinya di mana ada pembagian gonad, pemburaian, lalu ada analisis perhitungan telurnya, dan yang terakhir ada makanan ikan di mana kita ada pembagian sampel lambung dan usus, penimbangan, pemburaian, lalu kita analisis dalam dengan mikroskop. Berikut adalah analisis data dan rumus yang kita gunakan untuk pertumbuhan ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot dan faktor kondisi. Lalu yang reproduksi ada nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, tingkat kematangan gonad, fekunditas dan diameter telur. Lalu untuk makanan ikan ada eh, index of preponderance, luas relung, tumpang tindih, hubungan volume panjang dan panjang usus relatif. Selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil dari pertumbuhan di DFP ini yang mendominasi paling tinggi itu berada di selang kelas 210 hingga 222. Nah, untuk HPB-nya ini berada di selang panjang 150 hingga 250 dan bobotnya ada di sekitar 100 hingga 180. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa ikan kerapu macan ini pertumbuhan panjangnya tuh lebih mendominasi daripada eh, bobotnya, yang berarti mereka ini masuk ke alometrik negatif. Berikut adalah tabel pola pertumbuhannya dan juga tabel hubungan panjang dan bobot. Nah, berikutnya kita ada faktor kondisi. Untuk faktor kondisi total dari kedua jantan dan betina ini, yang paling tinggi berada di bulan Mei. Karena pada bulan Mei itu biasanya mereka sedang berada di fase reproduksi dan juga makanannya banyak semakin berlimpah. Nah, selanjutnya adalah hasil dari reproduksi. Untuk nisbah kelamin, kesimpulannya adalah 1:1 atau seimbang karena nilai exitnya ini lebih kecil daripada nilai X-tab-nya. Nah, untuk TKG total jantan bisa dikonklusi bahwa yang mendominasi adalah TKG 3 dan untuk TKG total betina yang mendominasi adalah TKG 2. Nah, lalu berikut adalah eh, grafik IKG. Nah, grafik IKG ini selinear dengan TKG karena semakin tinggi TKG, maka semakin tinggi juga IKG-nya. Bisa dilihat di sini keduanya mempunyai IKG 4. Nah, selanjutnya adalah hubungan fekunditas dengan panjang dan hubungan fekunditas dengan bobot. Nah, pada grafik kedua ini bisa kita lihat bahwa keduanya ini mengalami penurunan, yang berarti eh, fekunditasnya ini, telurnya ini tuh memang tidak terlalu banyak. Lalu selanjutnya ada grafik diameter telur. Dari grafik tersebut bisa kita konklusi bahwa
Ikan kerapu macan ini adalah partial spawner karena mereka ini mempunyai dua puncak. Nah, berikut adalah nilai indeks preponderance-nya. Bisa kita lihat dari grafik pie chart tersebut bahwa ikan kerapu macan ini tuh tidak punya makanan utama karena yang paling tinggi ini tuh adalah 34% dan juga 27%. Nah, ini tuh menandakan bahwa ikan kerapu macan ini adalah ikan oportunistik karena mereka ini tuh tidak pilih-pilih dan memang rakus. Nah, lalu ada tabel luas relungnya. Bisa kita lihat bahwa luas relung betina ini lebih besar daripada luas relung jantan karena memang yang betina ini eh, lebih membutuhkan banyak makanan. Nah, bisa kita lihat bahwa yang jantan ini tuh selektif, sedangkan yang betina ini tuh lebih ke tidak selektif. Lalu pada tabel tumpang tindihnya bisa berdasarkan nilai CH total tuh bisa kita lihat bahwa nilainya ini tuh memang lumayan tinggi dan mereka tidak mempunyai perbedaannya. Lalu ada tabel hubungan antara volume makanan panjang ikan. Dari tabel di sini ini bisa kita konklusi bahwa semakin panjang ikan maka akan mempengaruhi volume makanannya. Dan untuk tabel panjang usus relatif bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah 0,6883 yang berarti PUR-nya itu kurang dari satu. Dan kesimpulannya adalah ikan kerapu macan ini adalah ikan karnivora. Lalu kita ada ISC atau Indeks Stomach Content yang di sini bisa terlihat bahwa relatif stabil. Tetapi bisa kita lihat juga bahwa yang paling mendominasi itu ada di TKG 2. Karena di TKG 2 ini ikan kerapu macan kan masih ini ya dalam pertumbuhan gonadnya. Jadi mereka membutuhkan makanan yang lebih banyak. Untuk lalu kita lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah kerapu macan memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif sehingga pertambahan panjang lebih cepat daripada bobot. Faktor kondisi dengan nilai tertinggi ada pada bulan Mei dengan nilai mendekati 2, di mana sebelumnya pada bulan Maret itu menunjukkan nilai FK sebesar 1,6 menandakan kondisi fisiologis yang membaik. Sementara itu, variasi TKG, IKG, dan diameter telur menunjukkan tahap perkembangan gonad yang berbeda dalam populasi. Relung makanan bersifat sempit dengan tumpang tindih tinggi antara jantan dan betina. Nilai PUR yang rendah mengindikasikan bahwa ikan ini itu bersifat karnivora. Lalu untuk sarannya, ada kita ada perlu dilakukan pengambilan sampel dengan rentang ukuran dan umur yang lebih beragam, lalu diperlukan penentuan umur ikan yang lebih tepat, disarankan untuk menganalisis kondisi lingkungan perairan, pengelolaan penangkapan sebaiknya lebih selektif dan juga perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya pada lokasi lain. Berikut eh, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.